Galatasaray menempatkan opsi Yann Sommer dalam status menunggu, sesuai dengan kesepakatan bersama pelatih Okan Buruk. Menurut laporan media Turki Fanatik, strategi ini diambil karena meskipun klub telah mencapai kesepakatan kontrak 1 tahun dengan kiper asal Swiss berusia 36 tahun itu, mereka masih mencari opsi yang lebih baik untuk menggantikan Fernando Muslera. Manajemen Galatasaray akan membuat keputusan final terkait penjaga gawang asal Swiss tersebut setelah bertemu dengan kandidat lain yang potensial untuk mengisi posisi kiper utama. Jika pencarian itu tidak membuahkan hasil hingga pekan pertama musim dimulai, maka klub Turki tersebut akan duduk di meja perundingan guna membahas secara resmi detail kesepakatan dengan Yann Sommer. Pertemuan pasar transfer kembali digelar secara mengejutkan hari ini antara manajemen Inter dan pelatih mereka, Christian Cifu. Pelatih asal Rumania tersebut baru saja meninggalkan kantor pusat Inter di Viale della Liberazione, di mana pembicaraan terkait bursa transfer dan perencanaan musim depan kembali dilanjutkan, setelah sebelumnya dimulai pada hari kemarin bersama Marotta dan jajaran manajemen lainnya. Datang secara diam-diam, Cifu menghabiskan beberapa jam di markas klub untuk mengevaluasi situasi tim dan menyusun strategi agar bisa memulai persiapan dengan baik sejak pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung di Appiano Gentile pada 26 Juli mendatang. Inter sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran perpanjangan kontrak Davide Fratesi. Hal ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto melalui sebuah video di kanal YouTube milik Fabrizio Romano. Dalam penjelasannya, Moretto menyebut bahwa jika ada tawaran besar yang datang dari luar Italia dengan nilai yang signifikan, Inter bisa saja mempertimbangkannya. Namun, niat utama klub adalah tetap mempertahankan gelandang timnas Italia itu, terutama dengan catatan bahwa mereka tidak akan melepasnya ke klub pesaing langsung di Serie A. Inter ingin menjaga Fratesi tetap dalam skuad sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Inter bersedia mempertahankan Hakan Calhanoglu meskipun sempat muncul kegaduhan usai laga melawan Fluminense. Salah satu alasannya adalah jarak negosiasi yang terlalu jauh dengan Galatasaray. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya, Inter menilai harga Calhanoglu sebesar 30 juta euro. Namun, menurut informasi dari Turki, Galatasaray hanya siap menawarkan 10 juta euro dan mencoba memanfaatkan keinginan sang pemain untuk menekan harga jual dari pihak Nerazzurri. Perbedaan 20 juta euro itu dianggap terlalu besar, dan Inter pun telah memberikan sikap yang jelas kepada Galatasaray. Calhanoglu tidak akan meninggalkan Inter. Setelah badai spekulasi dan ketegangan yang menyelimuti beberapa hari terakhir, saga Hakan Calhanoglu tampaknya akan berakhir dengan tenang. Gelandang asal Turki tersebut dipastikan akan tetap bertahan di Inter. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Sport usai pertemuan antara perwakilan Inter dan Galatasaray yang berlangsung hari ini di Milan. Dalam pertemuan tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk melanjutkan negosiasi dengan klub asal Istanbul itu. Dalam pembicaraan itu, Inter mendengarkan posisi Galatasaray, namun tetap bersikukuh pada syarat yang sudah ditetapkan. Tawaran senilai 30 juta euro dan waktu yang cukup cepat agar Piero Ausilio dan Beppe Marotta bisa segera mencari pengganti. Galatasaray, yang tidak bersedia memenuhi syarat tersebut, akhirnya mundur dari pembicaraan. Karena itu, gelandang yang pernah membela Hamburg, Bayer Leverkusen, dan AC Milan ini tidak akan dijual. Ia dijadwalkan hadir pada 26 Juli mendatang untuk mengikuti latihan pramusim di bawah asuhan Christian Cifu. Inter berharap sang pemain bisa kembali dengan sikap dan semangat terbaik setelah musim lalu yang penuh ketegangan, termasuk perselisihan yang sempat terjadi dengan kapten tim, Lautaro Martinez. Kesepakatan Calhanoglu ke Galatasaray resmi menemui jalan buntu. La Gazzetta dello Sport turut mengonfirmasi hasil dari pertemuan yang bersifat sopan santun antara Inter dan klub asal Turki tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kejutan di masa depan, saat ini Galatasaray tidak memiliki ruang finansial untuk melanjutkan negosiasi maupun memenuhi tuntutan dari pihak Nerazzurri. Hingga saat ini, Calhanoglu justru semakin dekat untuk bertahan di Inter. Dengan gagalnya transfer sang gelandang asal Turki, otomatis Inter juga menghentikan pengejaran terhadap Ederson dari Atalanta. Kini, tugas Christian Cifu dan manajemen klub adalah menjembatani dan memperbaiki relasi di ruang ganti yang sempat retak. Calhanoglu masih terikat kontrak hingga 2027, dan akan segera dibicarakan kembali perannya dalam proyek tim. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjanjikan kebebasan untuk pergi pada 2026, ketika kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Sementara itu,
Inter kini mengalihkan fokus penuh kepada Laoni, talenta muda milik Parma. Klub memiliki niat kuat untuk merekrut sang pemain tanpa harus melepas siapapun, mengingat kondisi finansial saat ini memungkinkan mereka untuk melakukan manuver agresif. Setelah berinvestasi sekitar 70 juta euro untuk merekrut Suchik, Luis Enrique, dan Bonni, Inter juga telah menyiapkan 30 juta euro lagi demi mengamankan Laoni, sekaligus berusaha mengalahkan AC Milan dalam persaingan transfer. Untuk urusan Jan Bisek, B asal Jerman tersebut dinyatakan tidak masuk daftar jual. Inter hanya akan mempertimbangkan kepergiannya jika ada tawaran yang benar-benar tak masuk akal dari segi nilai. Dari studio Sky Sport, Massimo Marianella memberikan komentarnya terkait rumor yang mengaitkan Inter dengan Christopher Nkunku, penyerang milik Chelsea. "Saya sangat menyukainya," ujar Marianella. "Dia tidak memiliki posisi yang benar-benar tetap, bukan penyerang murni, bisa menjadi titik acuan di lini depan, tapi performa terbaiknya justru datang ketika bermain melebar dan bergerak dari belakang atau sisi lapangan. Menurutnya, Nkunku bisa menjadi pilihan luar biasa bagi Inter." Ia menyinggung bagaimana PSG dulu melepas sang pemain demi bintang besar seperti Sergio Ramos, Lionel Messi, dan Neymar. Kepergiannya membuat PSG merenung, apakah lebih penting memiliki koleksi nama besar atau pemain muda penuh potensi seperti Nkunku? Penyesalan itu muncul kemudian. Marianella juga memuji kiprah Nkunku di RB Leipzig, di mana ia menjadi pemain terbaik Bundesliga. Dia pemain yang luar biasa untuk ditonton. Sayangnya, di Chelsea, karirnya terhambat cedera sejak awal dan belum kunjung menyatu dengan sistem permainan, termasuk di bawah asuhan Enzo Maresca. Meski demikian, Marianella menyoroti kendala besar dalam potensi transfer ini. Situasinya lebih rumit dari yang terlihat. Chelsea mungkin bersedia melepasnya karena sadar bahwa proyek ini gagal. Tapi, secara profil, dia lebih cocok untuk Chelsea ketimbang Inter. Ide Inter memang bagus, namun saya ragu mereka memiliki dana yang cukup, baik untuk transfer maupun gaji. Ia juga menyinggung dampaknya terhadap skuad Inter saat ini. "Kalau kamu mendatangkan Nkunku, itu berarti kamu ingin dia bermain. Tapi bagaimana dengan Pio Esposito? Jika dijadikan striker keempat, itu akan mengorbankannya. Maka, bisa jadi rencana ini hanya masuk akal jika salah satu dari Marcus Thuram atau Lautaro Martinez hengkang." Benoit Cauet memberikan pandangannya terkait pernyataan keras Lautaro Martinez usai tersingkirnya Inter dari Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Calcio Mercato, mantan pemain Inter itu mengatakan, "Saya rasa kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di internal klub. Kita tidak tahu pasti." Dari luar, pernyataan Lautaro terlihat sebagai luapan emosi yang kuat, namun yang terpenting adalah duduk bersama, membicarakannya, dan melanjutkan langkah ke depan. Menurut Cauet, kemarahan dan kekecewaan Lautaro wajar bagi seorang kapten. Ia mungkin marah terhadap cara manajemen menangani situasi, namun dia tidak menyebut nama. Pada akhirnya, semua tergantung pada manajemen klub. Jika ada pemain yang tidak dibawa ke Piala Dunia antar klub, kita harus bertanya mengapa itu bisa terjadi. Meski demikian, Cauet tetap optimistis dengan masa depan Inter. Klub akan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk tim yang kuat, seperti yang sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menaruh harapan besar pada rekrutan baru, Yohan Bonni. Dia berkembang pesat dan sudah menunjukkan kemampuannya di Serie A. Ia masih muda dan akan tumbuh bersama tim ini. Bonni adalah pemain yang memiliki potensi fisik dan teknis besar. Ketika ditanya apakah Bonni bisa menjadi kejutan seperti Marcus Thuram, Cauet menjawab, "Thuram datang dengan pengalaman dari Jerman dan langsung tampil luar biasa. Tidak mudah menemukan pemain seperti itu. Tapi saya yakin Bonni bisa mengikuti jejaknya. Ia bisa memberikan kontribusi besar dan mungkin menghadirkan efek serupa seperti yang dilakukan Thuram." Matteo Retegui akan segera menjadi pemain baru Al-Qadsiah. Klub asal Arab Saudi tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta dengan nilai transfer total sebesar 67 juta euro. Ini menjadi penjualan spektakuler lainnya bagi Atalanta, mengingat Retegui, top skor Serie A musim lalu, baru didatangkan kurang dari setahun lalu dari Genoa dengan harga 22 juta euro plus 3 juta bonus. Untuk sang penyerang, Al-Qadsiah telah menyiapkan kontrak fantastis berdurasi 4 tahun dengan bayaran mencapai 20 juta euro per musim.